Welcome to Budget Channel. Silakan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Selamat datang di Pemikiran Badrus bersama saya Badrus Soleh. Dalam edisi hari ini kita akan membahas tentang hubungan geopolitik antara Amerika dan Tiongkok dan pengaruhnya pada hubungan kerjasama akademik. Kita tahu bahwa ada semacam rivalitas antara Amerika dan Tiongkok, khususnya terkait dengan keduanya sebagai great powers saat ini, dua negara paling berpengaruh di dunia, baik secara ekonomi maupun secara politik. Dalam geopolitik kali ini kita akan bahas dampak geopolitik atas pendidikan tinggi. Sejak tahun 1979 ketika Presiden Carter melakukan normalisasi dengan Tiongkok, saat itu pada masa Deng Xiaoping, dan ini merupakan pembukaan hubungan baik dua negara dan dimulai melalui soft diplomasi, yakni pertukaran pelajar, pertukaran sarjana dan peneliti. Dan itu dimulai babak baru ketika Amerika mengundang peneliti dunia dan juga terbukanya Amerika dalam apa yang disebut pelajar internasional. Nah, pelajar internasional ini kemudian berkembang pesat karena Amerika membuka diri sebagai negara produsen ilmu pengetahuan, dan Amerika sebagai tujuan utama negara-negara dunia, pelajar negara dunia untuk melakukan pembelajaran mulai dari tingkat sarjana hingga doktoral. Sejak dibukanya hubungan baik tersebut hingga tahun 2021, dalam statistik, 1 di antara 3 pelajar internasional di Amerika berasal dari Tiongkok. Artinya apa? Tiongkok sangat dominan dalam mengisi pelajar internasional atau mahasiswa internasional yang belajar di kampus-kampus terbaik di Amerika. Ada konsekuensi terkait dengan geopolitik saat ini ketika masa Barack Obama kedatangan mahasiswa Tiongkok sebagai bagian dari tidak hanya keterbukaan Amerika sebagai negara demokratis, tapi juga Amerika mendapatkan keberuntungan dengan mengambil orang-orang berbakat, orang-orang pintar seluruh dunia untuk tidak hanya studi di Amerika tapi juga bisa bekerja di Amerika. Dan ini meningkatkan tidak hanya kapasitas Amerika dalam produsen pengetahuan, tapi juga meningkatkan industri sains dan teknologi. Tetapi setback kemudian muncul ketika Donald Trump lebih memiliki kebijakan luar negeri isolasionis dan lebih ke populer nasionalis, dan slogan American First membuat Amerika kemudian melihat bahwa keberadaan para ilmuwan dan juga pelajar Tiongkok yang ada di Amerika dianggap berbahaya secara keamanan, dan ini menjadi babak baru dalam geopolitik Amerika dan Tiongkok, khususnya hubungan antara pelajar Amerika dan Tiongkok. Sejak masa Donald Trump dan dilanjutkan pada Joe Biden, mereka melihat ada ancaman semacam spionase atau ancaman keamanan, atau bahkan menganggap bahwa banyak sekali pencurian pencurian property right intelektual
yang dilakukan oleh pelajar Tiongkok atau sarjana Tiongkok di Amerika, dan itu membuat setback hubungan Tiongkok dan Amerika, khususnya pelajar Tiongkok tidak lagi memilih Amerika sebagai tempat belajar karena ada kecurigaan politik Amerika. Dari aspek ini tentu saja ada dua dampak secara besar di Amerika. Pertama, Amerika kehilangan banyak talent ya, banyak ilmuwan sarjana, karena dari 90.000 mendapatkan mendapatkan gelar doktor dari Tiongkok, 70.000 diantaranya mereka mengambil bidang STEM, dan banyak di antara mereka bekerja di Amerika sebagai ahli sains dan teknologi. Ketika Donald Trump dilanjutkan dengan Joe Biden menganut kebijakan lebih ke proteksionis dan juga mencurigai keberadaan pelajar dan ahli dari Tiongkok untuk bekerja atau belajar di Amerika, membuat kerugian besar bagi pembelajaran dan juga bagi proses peningkatan kualitas produksi ilmu pengetahuan di Amerika. Dan tentu saja bagi Tiongkok ini juga ada opsi-opsi lain. Mereka kemudian memilih kampus lain seperti Inggris atau Kanada atau kampus-kampus negara lain, termasuk ke Asia Tenggara di Singapura. Dan dari aspek geopolitik sebenarnya dengan adanya keterbukaan industri Tiongkok yang lebih pro multilateral dan juga lebih terbuka, maka tentu saja kebijakan Trump dan juga Joe Biden sebenarnya tidak beralasan untuk melihat keberadaan para sarjana dan juga peneliti serta pelajar Tiongkok terlibat dalam kebijakan-kebijakan politik atau keamanan. Dan catatan lain bahwa keberadaan ahli sains atau STEM dari Tiongkok sebenarnya sangat menguntungkan Amerika, karena dalam beberapa studi dilihat bahwa kecenderungan pelajar Amerika sebenarnya tidak mengambil bidang-bidang STEM dibandingkan banyaknya pelajar dari Tiongkok yang mengambil bidang itu. Dampak selanjutnya tentu saja geopolitik. Secara geopolitik, dengan perang dagang seperti saat ini antara Amerika dan Tiongkok, dan juga persaingan ilmu pengetahuan, tentu saja akan terjadi persaingan yang lebih dahsyat ya antara dua great powers ini. Dari 25 ranking terbaik dunia, kampus-kampus di dunia, baru masih dominan Amerika. Tentu saja Amerika dan Inggris masih sangat dominan dari 25 kampus terbaik dunia. Baru 2 dari Tiongkok yang masuk, Peking University dan Tsinghua University. Tetapi lambat laun dengan kebijakan proteksionis atau isolasionis dari Amerika, tentu saja akan menjadi hambatan bagi kampus-kampus terbaik di Amerika untuk tumbuh berkembang dalam kerjasama produksi ilmu pengetahuan orang-orang terbaik dunia dari banyak negara. Dan ini menjadi catatan kita dalam kajian geopolitik dan hubungannya antara geopolitik dan pendidikan. Demikian pertemuan kali ini. Kita akan jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.